Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, mantap ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, warganya yuknya luar biasa. Pertama-tama yang saya hormati yaitu sebenarnya kita ngundang Kepala Kanwil Hukum dan HAM, cuma belum ada yang hadir ini, mungkin dalam macet mungkin ya. Yang kedua yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Ibnu Gunawan Aslam. Kemudian yang saya hormati Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam ini diwakili Ibu Rodia Anwar Esa, luar biasa nih, selalu hadir dari Biro Hukum. Kemudian dari Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, selamat datang Ibu Dr. Nini Darmini SHM. Kemudian yang saya hormati, beliau sedang perjalanan, Pak Asisten Pemerintahan, Sekretaris Kota Jakarta Utara, insya Allah beliau nanti hadir karena masih menghadiri dan memimpin rapat di Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian Bapak Camat Tanjung Priuk, Pak Samsul Huda, yang mewakili dari Kapolsek Tanjung Priuk, Bapak AKP IGD Nurah. Kemudian yang ke-8 dari Komando Rayon Militer 03 Tanjung Kupas yang mewakili Bapak O Budiman. Beliau adalah Wakil dan Ramil Kecamatan Tanjung Priuk. Kemudian para lurah Kecamatan Tanjung Priuk yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kelompok sadar hukumnya juga nih saya nggak sebutin satu persatu yang sudah hadir. Ini dari keluar Warakas nih, luar biasa nih, Lurah Warakas nih. Harusnya ikut lomba kadar hukum tingkat nasional karena masih COVID jadi tertunda gitu. Sampai Pak Lurahnya tadi bercanda, Bu, udah lupa lagi kali bukan udah sama ya. Tepuk tangan dulu, Kelurahan Warakas luar biasa nih, mewakili tingkat nasional. Mudah-mudahan kapanpun dilaksanakan tetap eksis, tetap masih ada di kepala ya, dan bisa meraih juara 1 tingkat nasional, amin. Kemudian para pembicara yang terakhir yaitu yang pertama Dr. Sigit Trianto SHMSI selaku dosen Fakultas Hukum UGM. Izin Pak, selamat datang di Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Bekasi, Jakarta Utara. Salam hormat dari Pak Wali Kota Jakarta Utara. Iya, kedua Bapak Muhammad Fatahila Akbar Esa L Akbar LLM. Ya Pak, selamat datang Pak. Kemudian Bapak M Adi Wisono selaku pembicara dari Kominfo Jakarta Utara. Oh di sana. Kemudian Bapak Ibnu Gunawan Aslam dari Dinas Kominfotik dan oh ya, terima kasih ya sudah menghadiri. Sebelumnya saya terus terang saya Kepala Bagian Hukum Seto Administrasi Jakarta Utara. Salam hormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Segianya beliau ingin hadir, ingin berkenalan dengan para akademisi dari Universitas Gadjah Mada ya Pak ya. Cuma qadarullah namanya tugas beliau banyak ya Pak, ada rapat, akhirnya titip salam untuk bapak-bapak dan para narasumber dari UGM. Terima kasih Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul dalam acara yang dilakukan difasilitasi kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Hukum dengan pemerintah Seto Administrasi Jakarta Utara. Saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat untuk semuanya.
Suatu kehormatan, kami terus terang berbahagia sekali. Saya tidak membayangkan banyak yang hadir ya di ruangan ini dari segala elemen seperti itu. Pertama saya sampaikan salam dari Dekan Fakultas Hukum UGM. Sebenarnya beliau ingin hadir tapi berbarengan dengan acara Kagama ya kalau tidak salah ya. Jadi beliau mohon titip salam untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UGM, yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Dengan pelaksanaan penyuluhan hukum ini, kami dari Prodi MIH Kampus Jakarta yang letaknya itu di Jalan Saharjo ingin merasa dikenal gitu, ingin dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana supaya Bapak Ibu sekalian itu dapat merasakan kehadiran kami melalui penyuluhan hukum seperti ini. Nah, kemarin kita sudah koordinasi dengan Pemprov bahwa tema inilah yang sekarang ini sedang in gitu ya sedang in. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tema-tema yang lain seperti misalnya tadi Bapak bilang mengenai pertanahan dan lain sebagainya, monggo nanti di lain kesempatan bisa bersurat kepada kami akan menghadirkan ahlinya. Kalau sekarang ini yang ahlinya adalah mengenai narkotika dan media sosial seperti itu. Betul tadi disampaikan ini adalah kolaborasi. Artinya iya, artinya narasumbernya itu kita berkolaborasi antara Fakultas Hukum UGM dengan Pemprov, ya pemerintah kota. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Moga-moga forum ini dapat dimanfaatkan secara maksimal ya. Nampaknya kita sudah untuk materi utama sudah mundur waktunya, tidak bijaksana kalau saya berpanjang lebar. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktu saya kembalikan. Contoh yang sedang viral kemarin terakhir, kasus penipuan binomo Bapak dan Ibu, waktu sampai di persidangan ratusan miliar, hartanya tidak dikembalikan kepada korban-korban penipuan, tapi dirampas untuk negara. Mungkin menjadi pertanyaan, kalau kita menjadi korban penipuan, apakah mungkin harta-harta tersebut disita untuk negara, tidak dikembalikan kepada korban? Itu kan banyak yang bisa timbul kepada Bapak dan Ibu. Atau mungkin pertanyaan lain berkaitan dengan ITE. Kemarin Nikita Mirzani melakukan penghinaan melalui akun sosial media, kok bisa dia ditahan dalam suatu proses hukumnya? Padahal kalau misalkan kita melihat di Jakarta ini termasuk angka kejahatan undang-undang ITE cukup tinggi. Kita tidak tahu apakah karena mudah tersinggung warganya atau pejabatnya dan lain sebagainya, sehingga banyak kasus yang kemudian berujung kepada hukum. Nah, bagaimana caranya kita berhati-hati? Itu yang mungkin saya akan sampaikan. Dalam konteks hukum, sebenarnya ini argumentasinya aja Bapak dan Ibu. Kita mengenal suatu istilah, hukum itu tidak akan bisa mengejar. Hukum itu tidak akan bisa mengejar teknologi. Undang-undang ITE yang kita punya, Bapak dan Ibu, itu juga media sosial. Media sosial ini media atau situs dan aplikasi berbasis internet yang saling berhubungan satu sama lain dan bisa juga tanpa melalui peternakan. Jadi kita bisa langsung sharing informasi tanpa kita tahu siapa yang akan kita tuju, siapa yang menerima informasi yang dari kita. Di sini baik, jadi tema yang akan saya sampaikan adalah mengenai narkotika, gitu kan ya.
Nah, narkotika ini ya kalau kita singkat secara kata per kata, kita harus hati-hati. Sebabnya apa? Nah, narkotika itu membahayakan. Ini apa? Bisa disingkat dengan negara N ya. Nah, A itu akan ya, N itu runtuh, betul ya. Nah, yang kedua ya kalau bentukannya, kalau O-nya itu kurang-kurang artinya kita semuanya. Nah, T-nya tidak, I-nya ingat. Nah, ingat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu ya, jadi mengingatkan pada kita sekalian, ya narkotika tidak selalu kita terjemahkan dalam aspek yang negatif, tapi marilah kita mengingat kepada Allah. Salah satunya apa? Ya kita tahu bahwa narkotika itu sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Jadi pertama tadi ya, yang berkaitan dengan narkotika itu sangat membahayakan. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa dilarang kan ya? Nah, larangan dalam suatu negara pasti yang pertama karena undang-undang melarang itu. Nah, kalau undang-undang tidak melarang itu ya orang boleh saja melakukan. Nah, gitu. Karena sekali lagi ada larangan undang-undang yang mana gitu kan menggunakan narkotika untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan manfaat narkotika dilarang. Jadi ada asas yang namanya asas legalitas. Saya segera mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dalam rangka pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba ini jangan berjalan. Di Priuk ini beberapa saat yang lalu termasuk daerah yang memiliki kategori daerah rawan. Salah satunya kemarin kita melaksanakan upaya-upaya Pak Kapolres, Pak Dandim, Wali Kota melaksanakan operasi di Kampung Bali. Kalau kita lihat bahwa di antara semua, tapi Ibu harus mengambil informasi yang lengkap saja. Tidak semua itu orang Priuk. Bisa jadi orang-orang situ aja, mereka hanya pelaku, bahkan bukan orang-orang sini. Jadi tetapi itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana hari ini kita bersama-sama bahwa di samping kita menyelamatkan orangnya, tapi kita menyelamatkan keluarganya. Nah, beberapa informasi bahwa saya sengaja bawa paparan ini, kalau kita lihat berdasarkan data BNN 2019 itu, bahwa yang pernah pakai itu kurang lebih dari jumlah pendudukku kurang lebih 240 juta. Selain itu, kalau memang Bapak Ibu merasa permasalahan yang dihadapi berat, contoh kayak sengketa tanah, bangunan, dan konflik-konflik lainnya, Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor Balai Kota, langsung datang ke meja pengaduan gubernur. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membawa bukti-bukti yang mengenai perselingkuhan, dan dia komunikasi dengan saya bagaimana cara saya harus melapor ke polisi atas foto suami saya yang sudah di-share oleh perempuan tersebut, karena perempuan tersebut tidak inginnya dinikahi, tetapi si laki-laki tersebut tidak ingin menikahi wanita tersebut. Nah, istrinya komunikasi dengan saya, minta dampingi saya untuk ke Polsek Tanjung Priok. Saat itu saya dampingi, ternyata trouble tidak bisa dilanjutkan karena diarahkan harus ke Polres Jakarta Utara. Nah, di situ juga saya tidak ingin terlalu banyak campur dalam urusan mereka gitu ya. Akhirnya saya hanya mengasih jalan aja, silakan Polres temui di sana, silakan bawa data-data yang sudah didapat, yang sudah di-print seperti itu. Tetapi trouble juga, gitu. Trouble katanya mereka membutuhkan bukti, padahal bukti sudah ada otentik gitu ya. Itu dari gambar di WA seperti itu yang dikirim oleh wanita suaminya gitu. Mohon pencerahan untuk saya, mungkin saya bisa meneruskan kembali informasi dari Terima kasih Bu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipantau terhadap dampak akibat dari media sosial yang dilaporkan maupun kesalahan. Ada yang sampai Pak, ini kan media sosial itu menjadi alat aktualisasi orang, alat politis, alat macam-macam, sehingga ketika unsur
ingin melayani perlindungan orang itu sesungguhnya menjadi alat-alat dan tiga yang saya sebutkan itu. Maka keadaannya sampai sejauh mana sih yang dipantau oleh Indonesia bahwa media sosial, konten media sosial benar-benar memenuhi perlindungan bisa menyebabkannya orang yang tersakiti gitu. Itu pernah juga ada kasus Bu, ada pelaporan, ada perselingkuhan, kemudian istri sahnya itu mengatakan di sosial media pelakor gitu. Nah, malah dia selingkuhannya yang melaporkan si istri, tetapi dalam kasus tersebut tidak lanjut juga karena secara faktanya kalau berdasarkan kan dalam Undang-Undang ITE kemudian Kominfo dan kepolisian dan kejaksaan membuat surat keputusan bersama untuk menafsirkan Undang-Undang ITE. Salah satunya di situ kalau yang disampaikan itu pada dasarnya adalah suatu muatan fakta, tidak bisa dijadikan anjuran pencemaran nama baik. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tentang batasannya apa. Jadi sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Kemudian kita berbicara asusila, jadi Bapak berbicara sesuatu yang bersifat asusila. Dan sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan itu tidak boleh diajukan ujaran kebencian. Nah, kalau kita nggak mau kena di hukum pidana segala macam, itu udah stop kita. Begitu pun konten-konten yang lain, kalau yang berita hoax segala macam, itu udah stop di diri kita aja, jangan kita sewa. Itu aja Pak. Saya begini, apakah hukumannya itu yang masih kurang secara akademisi ataupun upaya-upaya apa yang bisa dilakukan karena persoalan ini kan semua stakeholder yang ada atau seluruh masyarakat yang ada itu kita harus berupaya untuk meredam karena ini sudah mulai memprihatinkan masalah narkoba ini. Terima kasih. Saya lebih Pak, bagaimana upayanya? Lebih kepada bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Jadi bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Hari ini mungkin di antara kita, tapi ini saya yakin di sini nggak ada. Saya yakin nggak ada. Di Cianjur itu Bu, di Cianjur itu, anaknya pulang jam 10, jam setengah 11 itu tenang aja. Itu tenang aja, nggak ditanyain lu dari mana. Saya yakin di sini memang nggak ada. Itu di Cianjur Pak. Tapi katanya sih dulu aslinya pernah tinggal di sini di Priok gitu-gitu. Nah, yang berikutnya tadi sudah disampaikan saya satu saja. Zaman lain yang bukan mengenai budaya hukum. Nah, tadi sudah disampaikan sangat bagus ya. Budaya hukum itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari keluarga dan lingkungan. Nah, pokoknya kalau kita sebelum mengingatkan pada orang lain, mengingatkan pada diri kita sendiri, gitu kan ya? Mengingatkan kepada keluarga kita. Saya ingin menambahkan saja gitu Pak. Ingatlah bahwa manusia itu akan mengalami tiga malam. Pasti insya Allah pada punya 3 malam. Malam pertama adalah ketika kita lahir di dunia. Insya Allah bahagia gitu. Karena apa? Begitu kita lahir ada keluarga yang menerima dan lingkungan kita menyenangkan. Gitu kan? Apalagi mendapatkan anak sebagai anak yang didoakan, diharapkan. Walaupun semua anak adalah karunia Allah, apapun itu anak kita. Nah, tapi kan kita kan bahagia karena punya keluarga yang merawat kita. Nah, malam kedua bagi setiap manusia adalah bahagia juga. Itu malam pertama kenapa? Mengalami kehidupan bersama dan keluarga. Jadi nikah kan, manten ya. Nah, insya Allah bahagia nih, orang bahagia aku banget. Salahnya dicari juga, tapi punya kan bahagia ya. Itu. Lah yang ketiga adalah malam pertama setelah kita mati Pak, di kuburan. Pertanyaannya adalah bahagia kan kita? Nah itu Pak. Penyuluhan hukum ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi ya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan penyuluhan hukum ini kami berharap dunia akademisi yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada semakin dekat kepada masyarakat, bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dengan memberikan solusi, kemudian wawasan bagi utamanya masyarakat yang membutuhkan
Itu kira-kira tujuan dari diadakannya penyuluhan hukum ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin ya yang setiap tahun kita adakan. Nah, kebetulan ini kita bekerja sama dengan Pemprov DKI gitu. Harapannya semakin kita bisa memberikan sumbangsih gitu ya, sumbangsih kepada masyarakat dengan tadi memberikan manfaat sebesar-besarnya. Nah, ini sudah beberapa tahun ini kita selalu mengadakan penyuluhan hukum. Nah, kebetulan hari ini kita ke Jakarta Utara ya. Sebelumnya Jakarta Timur sudah, Jakarta Barat sudah, kemudian hari ini Jakarta Utara. Nah, kita berharapan besok mungkin ada Jakarta Selatan atau Jakarta Kota gitu ya. Itu untuk kita bisa masuk ke sana, bisa memberikan penyuluhan hukum dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih bahwa pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang narkotika. Salah satu bahaya penggunaan narkotika bagi masyarakat ketika narkotika itu tidak digunakan sesuai dengan standar medis. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu tahu tentang bahaya tersebut. Harapannya tentu yang pertama meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang narkotika, bahwa selama ini kan narkotika itu selalu dijustifikasi sesuatu yang negatif, padahal tidak. Sebenarnya narkotika itu dibutuhkan untuk kepentingan pengobatan dan tentunya untuk kepentingan kesehatan. Nah, di sisi yang lain narkotika itu sendiri kalau tidak digunakan sesuai dengan standar medis, sifat bahayanya luar biasa, karena sesuai dengan kandungan narkotika itu mengandung zat yang menimbulkan ketergantungan. Nah, dan lama-lama juga akan merusak kemampuan daya pikir, dan di sisi yang lain selain merusak ekonomi akan menimbulkan sebagai faktor kriminogen dalam kejahatan, karena ketika orang sudah sakau itu apapun bisa dilakukan termasuk melakukan suatu kejahatan. Nah, di sisi yang lain juga karena kebutuhannya luar biasa orang sakau, maka di situ peredaran gelap narkotika juga akan luar biasa. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu tahu tentang bahaya narkotika, ancaman hukumnya, dan juga masyarakat perlu tahu tentang kemungkinan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi tentang peredaran gelap terhadap narkotika. Hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, di mana tema hari ini bahwa dalam rangka upaya pemerintah Kota Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan dan pengentasan serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kerjasama di mana berbagai masukan-masukan dari pihak akademisi khususnya dari UGM memberikan berbagai masukan yang bisa menjadi sebuah saran, pendapat ataupun kajian-kajian yang bisa kita dilaksanakan dan kita kerjasamakan di dalam pelaksanaan tugas. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang aman dalam bersosial media. Karena kita dari perspektif hukum pidana, maka kita akan mendiskusikan bagaimana sih undang-undang ITE di mata masyarakat gitu dan hukum. Karena dalam konteks ini 90% kasus di era pandemi itu juga banyak berkecimpung di ranah sosial media. Sehingga saya rasa masyarakat penting untuk memahami hukum yang berlaku untuk masyarakat di dunia internet itu seperti apa dan bagaimana perkembangannya sekarang, dan harapannya juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga dapat berhati-hati ke sosial media dan dapat menghadapi situasi, misalkan terdapat dalam situasi hukum teknologi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi harapannya agenda hari ini bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wijaya, saya dari suku dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Utara. Di sini saya berbagi sharing informasi soal media sosial kepada audiens. Menurut saya ini kegiatan yang sangat bermanfaat baik untuk
audiens ataupun buat diri saya sendiri, terutama soal penyuluhan hukumnya yang saya dapatkan gitu. Harapan kami ke depannya semoga acara seperti ini digencarkan lagi, ditambah lagi di beberapa titik lokasi, dan audiensnya pun ditambah lebih banyak lagi agar informasi soal hukum apapun kita bisa lebih paham dari sisi keilmuannya sendiri. Itu saja.